Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai peluang usaha, pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari mengenai hak atas kekayaan intelektual. Nah, sudahkah kalian mengetahui mengenai HAKI? Atau HAKI ini sebenarnya singkatan dari hak atas kekayaan intelektual. Nah, mengapa sebenarnya untuk HAKI ini penting sekali untuk dikupas dan juga dipelajari ya? Jadi bisa kalian bayangkan ya, jika seandainya semua yang mengenai kekayaan intelektual tidak ada hak-hak hukum yang melindunginya atau tidak ada payung hukumnya, coba apa yang akan terjadi? Nah, tentunya ya banyak sekali di sana sini ya pembajakan atau peniruan atas hak kekayaan intelektual. Contohnya saja, sekarang ini di dalam dunia pendidikan mungkin ya contohnya, nah adanya pembajakan buku-buku ya, jadi banyak sekali buku di sana sini ya yang dibajak atau ditiru. Nah, hal ini sangat riskan sekali ya apabila untuk kekayaan intelektual ini tidak ada payung hukumnya. Oleh karena itu sangat penting sekali ya kalian mengetahui mengenai HAKI. Pada dasarnya, HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Nah, HAKI ini bisa dikatakan juga sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Untuk objek yang diatur dalam HAKI mencakup karya-karya yang terlahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebenarnya untuk istilah HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian intellectual property right adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Ada beberapa tujuan dari penerapan HAKI, di antaranya yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Nah, ada beberapa macam HAKI, di antaranya yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta ini adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, kesustradaraan kepada pencipta, yaitu seorang atau sekelompok orang yang atas inspirasinya terlahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Contohnya saja ya, untuk hak cipta ini
atau istilah yang lainnya yaitu copyright, seperti cerita Harry Potter ya. Nah, tentunya di sini ini ada copyrightnya ya, yang akan melindungi ciptaan dari suatu karya film tersebut ya, yang termasuk ini dalam kategori hak cipta kesenian. Berikutnya ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini masih ada klasifikasinya. Yang pertama yaitu paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Paten hanya bisa diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu hal baru di bidang teknologi. Penemuan ini adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang meliputi proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses, penyempurnaan, dan pengembangan hasil produksi. Contohnya saja ya untuk mengenai hak kekayaan industri mengenai paten, yaitu hak kekayaan industri seperti Microsoft ya. Tentunya kalian sudah tahu ya bahwa Microsoft ini adalah suatu paten ya yang sudah terdepan di bidang teknologi, dan tentunya ini sudah mendapatkan perlindungan secara hukum. Hak kekayaan industri berikutnya ada yaitu merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan, barang, atau jasa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan, yaitu merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, ada merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang ketiga, yaitu merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Contohnya saja ya untuk merek ini, tentunya kalian sudah sering kali ya mendengar merek Nike. Nah, tak lain sebenarnya Nike ini adalah suatu merek ya dari produsen sepatu dan perlengkapan olahraga, dan juga ada slogannya Just Do It. Nah, jadi jika seandainya ya kalian membuat suatu slogan pada
ada merek dagang kalian yang untuk tujuan komersil semua menggunakan merek dagang untuk slogannya dikasih just do it, tentunya hal ini bisa dituntut dalam ranah hukum. Seperti itu. Berikutnya ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1. Contohnya saja ya untuk desain industri ini seperti Honda Freed ya, yang merupakan pelopor mobil dengan bentuk desain boxy. Nah, setelah itu kan muncul ya ada Toyota Sienna yang tak lain sebenarnya juga sama ya. Hanya saja di sini masih ada kemiripan model, tidak sama persis, cuma hanya kemiripan modelnya saja. Berikutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam suatu bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1. Contohnya saja untuk desain tata letak sirkuit terpadu ini ya, seperti RAM atau Random Access Memory. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya mengenai RAM ini, salah satu sirkuit terpadu yang ada di dalam PC atau di dalam laptop ya. Nah, contohnya saja seperti RAM merek Vigen. Nah, contoh lain juga seperti motherboard dengan merek Fortran. Nah, seperti itu. Berikutnya ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, lalu mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Contohnya saja untuk rahasia dagang ini ya, seperti resep minuman yang sudah terkenal seantero dunia, yaitu minuman berkarbonasi Coca-Cola. Berikutnya ada indikasi geografis. Indikasi geografis ini dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut
memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 56 Ayat 1. Contoh untuk indikasi geografis ini yaitu seperti kopi gayung ya. Nah, tentunya untuk pencinta kopi ya sudah seringkali mendengar atau mengenal mengenai kopi gayung yang merupakan salah satu kopi yang terbaik di dunia. Nah, jadi memang secara asal geografisnya kopi gayung ini yang sudah terkenal ya dan berasal dari Aceh. Berikutnya mengenai prinsip-prinsip haki. Ada beberapa prinsip dari hak atas kekayaan intelektual. Yang diantaranya pertama prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi ini, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Berikutnya ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berikutnya ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya yang merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Nah, jadi itu tadi ya mengenai hak atas kekayaan intelektual. Tentunya sekarang kalian sudah mengenal ya apa itu hak atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya mengenai klasifikasinya dan juga prinsip-prinsipnya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri cukup sampai di sini. Silakan dipelajari lagi. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.